Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfi Ramadhani. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Orde Baru. Peralihan kekuasaan politik setelah G30 SPKI 1945. Sebelumnya, perlu kita ketahui latar belakang lahirnya pemerintahan Orde Baru. Salah satu kesatuan aksi yang dibentuk untuk menghancurkan kekuatan PKI dan pendukung adalah Front Pancasila. Tuntutan yang diajukan oleh front ini adalah penyelesaian politis terhadap pelaku peristiwa G30 SPKI. Selain Front Pancasila, berbagai kesatuan aksi pun bermunculan, di antaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dikenal dengan nama Angkatan 66. Dalam upaya meredakan ketegangan, pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden mengumumkan persembahan kabinet. Kabinet baru ini dikenal dengan sebutan Kabinet 100 Menteri. Namun, usaha ini pun gagal. Hal tersebut diakibatkan masih banyaknya tokoh-tokoh yang digugat terlibat G30 SPKI dan bersekongkol di jajaran kabinet. Dan setelah kita ketahui latar belakangnya, yang selanjutnya adalah menuju pemerintahan Orde Baru. Upaya lanjutan untuk memulihkan kondisi Indonesia ialah dengan cara mengorganisasikan MPRS sebagai lembaga tertinggi negara, sekaligus pelaksana kedaulatan rakyat. Pada tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966, MPRS mengadakan sidang umum ke-6 di Jakarta. Adapun mengadakan sidang umum ke-6 di Jakarta, beberapa keputusan penting dalam sidang umum tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, mengukuhkan Supersemar sebagai ketetapan menteri. Yang kedua, mempertegas kedudukan semua lembaga negara, baik pusat maupun daerah, pada posisi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menetapkan penyelenggaraan pemilu paling lambat tanggal 5 Juli 1968. Namun, berbagai kebijakan yang diambil ternyata tidak mampu mengatasi konflik di Indonesia. Atas dasar itu, maka pada tanggal 3 Februari 1967, DPR GR menyampaikan anjuran kepada Presiden Soekarno untuk menyelenggarakan sidang istimewa MPRS. Anjuran tersebut ternyata dibalas dengan pengunduran diri Presiden Soekarno pada tanggal 20 Februari 1967. Setelah kita ketahui latar belakangnya, yang kedua adalah kebijakan pemerintah Orde Baru. 1. Stabilisasi ekonomi. Dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan pada tahun 1973, MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara atau sering disebut GBHN. GBHN dijabarkan lebih rinci lagi menjadi rencana pembangunan 5 tahun. GBHN bertujuan memberikan pola umum pembangunan. Sedangkan Repitilita sebagai program-program konkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun untuk memperjelas pemahaman kita tentang proses pembangunan nasional. Pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun dari mulai Pelita 1 sampai Pelita 6. Pelita 1 dilaksanakan pada kurun waktu 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Pelita 2 dilaksanakan pada kurun waktu 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Pelita 3 dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 4 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pelita 5 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994.
dan Pelita 6 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Yang kedua, stabilisasi politik. Kekhawatiran pemerintah juga oleh berbagai promodulatisme dan berbagai paham politik yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah dengan membatasi jumlah politik yang berhak mengikuti pemilihan umum. Penegakan stabilisasi politik dilakukan pula dengan cara menciptakan peta ganda ABRI atau yang lebih dikenal dengan nama Dwifungsi ABRI. Hal ini dilakukan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27 ayat 1, yang berbunyi bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Setelah itu, masuklah ke dalam menguatnya peran negara terhadap kehidupan masyarakat. Kesatu, revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan kebijakan modernisasi pertanian. Revolusi ini bertujuan mengubah petani-petani gaya lama menjadi petani-petani gaya baru. Revolusi hijau nanti bermula dari hasil penelitian dan pendapatan terhadap Robert Malthus yang ditulis dalam buku Essay on the Principle of Population pada tahun 1878. Adanya revolusi hijau ini di Indonesia didorong oleh revolusi hijau di dunia. Salah satu pihak yang berusaha meningkatkan pemerintah adalah pengusaha Amerika Serikat melalui Fund and Progression Foundation. Pengembangan petani dilakukan dengan cara identifikasi dan ekstensifikasi petani. Intensifikasi adalah upaya meningkatkan hasil pertanian dengan cara memaksimalkan ide petani yang ada. Sedangkan ekstensifikasi petani adalah upaya meningkatkan hasil petani dengan cara memperluas wilayah pertanian. Yang kedua, industrialisasi. Industri pertanian. Kegiatan industri pertanian merupakan proses pengolahan sumber daya alam hayati menjadi komoditas industri. Yang pertama, industri tanaman, pangan, dan hasil hari-hari. Yang kedua, industri hasil perkebunan. Yang ketiga, industri hasil perikanan. Yang keempat, industri hasil hutan. Dan yang kelima, industri mesin dan peralatan pertanian. Industri non-pertanian. Pemerintah menyusun peta rangka landasan bidang industri untuk memperkuat perekonomian. Mulai tahun 1984, kebijakan ini digunakan sebagai arah kebijakan pembangunan industri nasional. Perkembangan industri ditandai oleh perubahan orientasi terhadap pertanian menjadi sektor-sektor industri. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimulai pada abad ke-15. Pesan media komunikasi massa tumbuh dengan cepat, sejalan dengan perkembangan teknologi. Media massa berpesan sebagai media pemberi informasi berupa pesan-pesan, ide-ide, atau gagasan kepada massa. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang dengan dibangunnya sistem komunikasi satelit domestik atau SKSO. Pembangunan satelit dimulai pada tahun 1975 sampai tahun 1976. Satelit pertama di Indonesia itu diberi nama Palapa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.